Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Al-Mukarrom Ketua Dewan Pembina Pak Yai Saifuddin, Ketua Yayasan Pak Yai Abdul Fattah, Direktur tadi saya lihat super senior saya, Direktur Mahatali Dr. Wada Al-Mukarrom, para Dewan Asatidz, Dr. Hambal, Mudir Ma'had, dan para asatidah, para ustadzah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanassalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Para hadirin, anak-anakku yang berbahagia, sebenarnya kami akan menyampaikan banyak hal, tapi karena sudah kipas-kipas semua, saya poin-poin saja yang penting-penting yang akan kami sampaikan, terutama untuk anak-anakku yang berbahagia. Para wali santri, hari ini merupakan hari yang momen yang bersejarah untuk jenengan semua. Antara rasa syukur dan rasa khawatir. Rasa syukur karena anak-anak kita telah melalui satu tahap penggodokan yang luar biasa, disiplinnya luar biasa. Ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun, dan itu mengeluarkan keringat, mengeluarkan air mata yang luar biasa. Anak-anak kita bangun sebelum kita bangun, dan mereka tidur sesudah kita tidur. Kita bisa bayangkan berapa capeknya mereka selama bertahun-tahun untuk diasah menjadi para daiyah. Ada beberapa poin, ada 2 prinsip yang akan kami sampaikan untuk anak-anak sekalian. Yang pertama adalah proses adaptasi, yang kedua prinsip hidup. Ini biasa saya sampaikan kepada anak-anak kandung saya sebelum mereka merantau, sebelum mereka ke ma'had, sebelum mereka kuliah. Biasa saya wejang-wejangi. Untuk poin yang pertama yaitu adaptasi, ada 5 hal yang butuh anak-anakku perhatikan. Yang pertama adalah dalam beradaptasi kita harus mengerti budaya di mana kita ditempatkan. Jadi saya lihat tadi ada yang di Kalimantan, di Sulawesi, di Madura, di Jawa Tengah, dan lain-lain, seluruh antero Nusantara itu pasti mempunyai budaya yang berbeda-beda. Poin yang pertama adalah jangan panik, tetap tenang dan pelajari kira-kira apa yang menjadi nilai-nilai yang dianut oleh lingkungan kita. Jadi proses adaptasi itu namanya adaptasi butuh waktu. Tapi kalau kita terlalu lama untuk beradaptasi, maka kita akan ketinggalan. Jadi jangan berlama-lama, tetap tenang ya, tetap tenang. Percaya diri, karena para asatidah, ustadz dan ustadzah sudah melatih kalian dengan luar biasa, keikhlasan yang luar biasa. Dan tolong diingat, al-adatu muhkamah. Adat kebiasaan itu bisa menjadi suatu tatanan hukum. Ini yang biasa kita lupakan. Biasanya hukum-hukum yang ada di ma'had itu ke bawah sampai di lingkungan yang baru. Jadi tolong diperhatikan, jangan disamakan kalian di ma'had dengan di lingkungan yang baru. Ada suatu pepatah, man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Siapa sing ngerti bahasa wilayah tersebut, siapa yang mengerti tatanan wilayah tersebut, toto kromo di daerah tersebut, maka dia akan selamat dari tipu daya. Ini tolong dipegang anak-anakku. Di mana Anda berada, pelajari secepat mungkin, ambil tindakan dan segera beradaptasi.
Poin yang kedua dari adaptasi adalah tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek selama di Mahat. Jadi kami pun pernah merasakan di Mahat kurang lebih 7 tahun. Ada beberapa kebiasaan yang wis kadung, sudah kadung di Mahat, itu jangan dibawa-bawa di lingkungan yang baru. Karena apa? Status jenengan semua, status antuna semua, status kalian anak-anakku sudah berubah, bukan santri lagi, bukan yang dididik lagi, tapi sudah menjadi guru, sudah menjadi ustazah, sudah menjadi murabbiyah. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang jelek mulai hari ini dan sampai nanti selanjutnya segera dirubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Poin yang ketiga dari adaptasi itu adalah profesionalisme. Saya lihat tadi hampir semua sudah hafidhoh minimal 5 juz. Jadi tunjukkan bahwa anak-anak adalah anak-anak lulusan Al-Ikhlas, lulusan yang terkenal dengan akidahnya yang sangat luar biasa, anak-anak yang terkenal dengan keikhlasan yang luar biasa. Saya tidak mau berdiri di sini sebenarnya, tapi karena yang menyuruh orang-orang ikhlas, senior-senior saya, ya sudah, saya mau. Saya tinggalkan beberapa kewajiban saya untuk memenuhi perintah dari senior yang ikhlas-ikhlas semua. Poin yang kelima, poin yang keempat, jadikan orang sekitar Anda itu sebagai mentor. Jadi begitu Anda sampai di tempat yang baru, itu pasti bertemu orang-orang lama. Dan mereka lebih tahu, mereka lebih paham, dan itu dijadikan mentor, artinya pembimbing. Jadi kita harus cepat beradaptasi dengan cara meminta nasihat, meminta masukan dari orang-orang yang sudah lama di daerah situ. Dan poin yang kelima ini yang penting, berlapang dada untuk urusan-urusan furu'iyah. Ini menjadi problem yang terbesar untuk persatuan umat kita. Jadi silakan anak-anakku sekalian, kalian kokoh pada prinsip-prinsip akidah yang kalian terima dari para asatidz, para ustadzah. Tapi untuk masalah fikih, untuk masalah yang furu'iyah, masalah yang cabang, silakan melapangkan diri. Karena pada prinsipnya Dr. Hambal itu sangat paham bahwa masalah fikih itu adalah masalah lebih banyak masalah dunia. Dan itu membutuhkan kelapangan dada yang luar biasa. Jadi kalau keyakinan kita A, ya sudah, jangan terlalu diperuncing dengan perbedaan saudara-saudara kita yang lain. Tolong diingat, persatuan itu adalah wajib, ya. Perbedaan itu wajib ditinggalkan, dan perbedaan yang furu'iyah, perbedaan pendapat itu harus disingkirkan demi sesuatu yang wajib. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri, kami berpesan pada anak-anakku, kalian mencapai tahap ini melalui doa yang panjang dari orang tua kalian, melalui tetesan air mata, melalui kerja keras yang luar biasa. Sebelum kalian berangkat untuk tugas, mintalah doa restu, mintalah keikhlasan dari para orang tua, dan mintalah didoakan setiap saat. Anak-anakku sekalian, itu tadi 5 prinsip dalam beradaptasi. Poin yang kedua adalah prinsip hidup yang biasa kami ajarkan pada anak-anak saya. Ada 3 prinsip yang selalu saya tekankan pada anak-anakku. Yang pertama adalah bagaimana kalian bisa bertahan hidup. Ini juga saya lihat yang dipegang oleh orang-orang yang mata sipit itu. Mereka itu punya prinsip piye carane urip, itu yang paling penting. Islam juga mengajarkan wa kulik malu fasayaru wa amalakum. Kerjalah kamu, nanti pasti Allah akan melihat. Orang-orang akan melihat, Rasul juga akan melihat. Artinya apa? Kalau kalian hanya berdiam diri, tidak mau bekerja, tidak mau ikmalu, ya pasti kalian tidak akan bisa apa-apa. Cecak saja yang makanannya terbang, itu dia tidak diam berdiri, enggak, dia mengintai. Begitu ada sesuatu yang lengah, dia akan bergerak. Jadi poin yang pertama prinsip hidup,
harus bertahan untuk hidup. Dengan cara apa ya? Dengan cara ikmalu, dengan cara bekerja sesuai dengan profesi anak-anakku sekalian. Prinsip hidup yang kedua adalah jangan pernah hidup sengsara. Ojo gelem urip sengsara. Boleh kita keterbatasan ekonomi, boleh kita ada keterbatasan harta, tapi itu tidak boleh menjadikan hati kita sengsara, tidak boleh menjadikan dada kita menjadi sempit. Jadi tolong diingat anak-anakku, kita boleh sakit, karena sakit itu merupakan sunatullah. Kita boleh kekurangan harta, tapi kita tidak boleh sengsara. Sengsara itu diciptakan, tergantung persepsi kita bagaimana cara menghadapi sesuatu sehingga sesuatu itu tidak menjadi sengsara untuk hidup kita. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah, ini harus dipegang betul. Dan prinsip yang ketiga ini yang menjadi wasiat para asat kita, yaitu ikhlas. Ikhlas itu yang paling gampang adalah tasfiyatu syai' wa tanqiyatuhu anisyubi wal kholat. Membersihkan hati kita dari semua unsur selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ikhlas. Ada satu ungkapan, halakan nas kulluhum illal ulama. Semua orang itu sebenarnya cilaka kecuali orang-orang yang berilmu. Wa halakal ulama kulluhum illal amilun. Dan sebenarnya orang yang punya ilmu, adik-adik sekalian punya ilmu, para anak-anak yang punya ilmu itu juga akan celaka kecuali orang yang bisa mengamalkan ilmu tersebut. Wal amiluna kulluhum halikun illal mukhlasin. Dan orang yang mengamalkan pun itu akan cilaka kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlasuna ala khotrin adim. Wong sing ikhlas wae tetep ala khotrin adim. Kita yang di dalam naungan yayasan Al-Ikhlas, kita yang menjadi penghuni Al-Ikhlas pun itu tetap harus ala khotrin adim, harus tetap waspada. Orang ikhlas itu dari penelitian medis itu mengeluarkan ada namanya hormon. Hormon itu bapak-bapak, ibu-ibu, semacam pesan kimiawi. Jadi orang yang ikhlas itu ternyata minimal ada dua hormon yang dilepas, yaitu hormon serotonin dengan hormon endorfin. Kalau Pak Polisi dengar kata-kata morfin itu sangat familiar. Tubuh kita bisa mengeluarkan 10 lebih hebat dari morfin, namanya endorfin. Dan itu dilepas oleh orang-orang yang ikhlas. Anak-anakku yang ikhlas itu akan mempunyai kadar endorfin yang sangat tinggi, tergantung seberapa kadar keikhlasannya. Dan dua hormon ini banyak sekali fungsinya, bisa meningkatkan daya tahan tubuh, bisa meningkatkan etos kerja, bisa menghilangkan kegelisahan, bisa menghilangkan kegalauan hidup yang semakin hari semakin tak karu-karuan. Ada satu pepatah yang kita ingat, ridhon nas ghayatun la tudrok. Kalau kita mengejar ridhonya manusia, karena nanti anak-anakku juga akan beradaptasi, akan ketemu orang-orang baru. Kalau kita mengejar kerelaan mereka, ridho mereka, sesungguhnya mereka ghayatun la tudrok. Mencari ridho manusia itu sampai kapanpun tidak akan pernah kita dapat. Kita sukses itu banyak yang nggak seneng, apa mana kita melarat, kita jatuh, pasti banyak ngapok-ngapok ke. Tapi ridho ghayatun la tudrok. Tapi ingat bahwa ridho Allah itu adalah sesuatu tujuan yang tidak akan pernah terlupakan, tidak akan pernah ditinggalkan. Fatruk malayutrok, watrok malayutrok. Maka tinggalkan mencari ridho manusia yang tidak pernah bisa kita gapai, tapi carilah ridho Allah yang pasti akan kita gapai. Anak-anakku sekalian, para wali santri, para asatidz yang berbahagia, ada satu hal sebagai penutup.
Ada satu referensi buku yang bagus sekali. Di situ saya baca ada satu doa yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa hafalkan. Satu ini doa untuk lembaga kita, karena ada kata-kata al-ikhlas. Allahumma rizuknal ikhlas wal istiqomah. Ya Allah, berikanlah kami itu adalah keikhlasan, karena ikhlas itu sebenarnya anugerah Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dicintai. Karena ikhlas itu amalan hati, kita tidak tahu, dan itu adalah rezeki Allah. Jadi silakan kita amalkan setiap hari. Allahumma rizuknal ikhlas wal istiqomah wa hubbu man ahabbah. Coba diulangi bareng-bareng ya, biar hafal ya. Allahumma rizuknal ikhlas wal istiqomah. Allahumma rizuknal ikhlas wal istiqomah wa hubbu man ahabbah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keikhlasan dan keistiqomahan. Karena istiqomah itu walaupun sedikit, itu yang akan menjadi penaikan kita, derajat kita menjadi aulia Allah, menjadi wali-wali Allah, menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Allahumma rizuknal ikhlas wal istiqomah wa hubbu man ahabbah. Saya kira dari kami itu yang kami sampaikan. Akan kami ringkas kembali untuk anak-anakku biar diingat. Jadi dalam proses adaptasi ada 5 hal yang butuh kalian perhatikan. Yang pertama adalah cermati budaya di tempat yang baru. Yang kedua, tinggalkan semua kebiasaan buruk di ma'had, karena status anak-anakku sudah berubah menjadi para ustadzah. Dan yang ketiga, bekerjalah profesional, jadikan orang di sekitar tempat baru Anda sebagai mentor, sebagai pembimbing. Dan yang terakhir, agar adaptasi kalian bisa sukses, berlapang dadalah terhadap perbedaan-perbedaan yang bersifat furu'iyah. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.